Kalau memang pengennya memunculkan kendang caweduk cetuk kan ya. Ya untuk memudahkan kita untuk memonitor atau nomor satu. Jawaban yang sangat mudah. Nomor satu, kenapa ditaruh di depan? Biar kita itu mudah mengontrol sound PA namanya, sound fill. Jadi sound yang ke audien itu biar kita mengontrolnya mudah, kita settingnya mudah, tidak over dan lain-lain. Hanya itu tujuannya. Nggak ada unsur pameran itu sebetulnya. Masa kita nyetel katakanlah menghadap ke Etan. Etan itu apa? Ke timur ya toh. Soundnya menghadap ke timur. Kita ngopratorinya dari baratnya panggung kan itu agak kesulitan. Kalau tidak memang orang itu sakti ya awaknya bejo. Jadi kalau pas enak ya bejo saja sudah. Itu dibaleni lagi, diulangi lagi nggak bisa biasa. Kecuali paket, saya nggak mau paket. Katakan musisi soundman semuanya paket. Biasanya, ini sudah cukup. Dia hanya hafal. Itu. Sebelum kita memulai acara, kita akan menata dulu, mencari namanya polaritas. Jadi speaker kita kebalik enggak. Jadi alat itu namanya pas cek. Pas cek boleh diteruskan ker. Nah, pas cek ker. Boleh. Jadi fungsinya untuk mendeteksi adakah yang terbalik atau tidak. Ya penting ya tidak. Itu. Itu tergantung soundman-nya lah. Enggak. Pas ceker untuk apa? Masa sing tanya aku. Pas ceker untuk ya untuk mendeteksi, untuk mengecek polaritasnya speaker. Jadi speaker kita itu bunyinya terbalik, maju atau mundur. Biasanya di situ ada LED indikator, warnanya merah dan hijau. Kalau hijau itu biasanya plus, kalau merah biasanya min. Itu monggo, ndak ada aturan harus min, harus plus, monggo. Itu tergantung sistem. Jadi yang penting subwoofer katakanlah ya, kita punya 4 mata subwoofer 18 in dan itu katakanlah satu sistem, satu manajemen. Itu harus kalau min semuanya, kalau plus semuanya. Jadi ndak boleh ada yang terbalik satu saja, walaupun setengah saja. Setengah speaker itu kayak apa sih balik. Sebelum live check sound itu wajib. Kenapa? Kita kan tidak mau gagal toh dalam suatu event. Dalam satu acara itu kita tidak mau gagal. Jadi katakanlah band ya. Kita harus cek sound dulu. Kita cek sound. Setelah cek sound, ini fix. Ya kalau sudah fix ya sudah. Nanti biar acaranya tidak ada nguntir sana nguntir sini. Mungkin ada pembenahan sedikit-sedikit tidak apa-apa. Cuman kan sudah tidak fatal. Jadi untuk menjaga keprofesionalan kita, musisi dan soundman. Mikrofon, vokal dan instrumen itu dibedakan. Oke. Ya. Pertanyaannya sulit ini. Ya memang harus kita bedakan. Sebetulnya walaupun tidak dibedakan sih tidak masalah. Cuman karena kita itu bermainnya di tempat bising kadang kayak gini ya. Jadi membutuhkan mikrofon tertentu. Contohnya punya kalau di kawasan kita kan ada takdut. Ya. Tak itu harus yang kecil lincip itu dan menodong itu. Itu tujuannya simpel. Kalau kita kasih mikrofon yang bisa respon kanan kiri, nanti akan tertabrak oleh suara monitor. Dan dia pasti suaranya itu
ada suara-suara aneh akhirnya sulit ditun. Jadi alasannya seperti itu. Vokal pun ya seperti itu. Vokal itu tergantung congornya sih. Oh, maksudnya ini tergantung dalan sambelnya itu kayak apa. Yang memilih seharusnya ya vokal itu sendiri. Oh, vokalku karakternya seperti ini. Kita berarti milih mikrofon yang seperti ini. Dan kita live-nya di mana sih? Oh, live-nya di outdoor, harus ini suaranya pasti keras ya, pakai dynamic. Oh, live-nya di studio, suaranya nggak terlalu bising, kita pakai kondensor juga nggak masalah. Monggo lah itu los. Seberapa penting lowpack? Nggak penting juga sih. Lowpack itu kan kalau kita boleh ngomong kan umumnya ya, kalau di area sini yang dibilang lowpack itu kan 15 in ya biasanya ya. 15 in untuk suara gitu deh. Kalau sistemnya memang harus pakai lowpack ya itu penting. Tapi kalau sistemnya tidak harus pakai lowpack ya enggak penting. Tergantung sistem lowpack itu. Jadi gini, full range itu pasti lowpacknya kan sudah bunyi. Frekuensi yang dibutuhkan si lowpack itu kan sudah ada. Kalau itu memang sudah bunyi kenapa pakai? Hah? Kalau memang pengennya memunculkan kendang caweduk jeduk kan ya nggak harus gitu juga itu loh. Ya penting ya nggak penting sih. Gitu menurut saya ya, Dik. Jadi penting itu tergantung sistemnya. Kalau sistem U itu 4-way katakanlah ya penting. 3-way, 3-way lowpacknya di mana ya? 3-way. Nggak tahu tempatnya di mana 3-way. 3-way high, mid, low. Kalau 4-way high, mid, low, mid ada low. Low itu enak subwoofer, umumnya dibilang subwoofer. Dan low mid itu tadi yang mungkin yang dibilang lowpack. Kalau kita itu pakai sistem yang lebih simpel dan bisa bunyi yang kita inginkan, kenapa pakai lowpack? Itu sistem, dibahas lain kali saja. Tip memilih speaker. Tip memilih speaker. Memilih speaker, makanya pertanyaan tip pemilih speaker itu ya kembali ke target awal. Jadi kita bikin sound kayak apa sih? Katakanlah kita bikin sound middle ke bawah, tengah ke bawah. Oke, kita ya memilih speaker harus punya gambaran memilih power. Katakan memilih speaker untuk subwoofer, ya yang frekuensinya rendah. Memilih speaker untuk high, untuk treble lah bahasa awamnya. Ya memilih yang bisa frekuensi tinggi. Jadi mendingan kita kalau beli, kalau ngomongnya ada datanya, waduh nggak enak. Kalau menurut saya ya harus ada datanya beli speaker itu. Jadi kita bisa baca-baca, paling tidak seperti itu. Kita butuh high yang responnya sekian sampai sekian. Ini nanti pakai horn apa ya? Itu punya gambaran. Yang ada tulisannya saja. Kalau yang nggak ada tulisannya, terus kalau kita bukan master ya nggak mampu dong. Karena kalau speaker yang nggak ada tulisannya, kita yang mengukurkan kita. Sudah uangnya cepet, beli salah, nggak bisa mengukur. Ini gagal ya pasti produk kita. Itulah yang ada tulisannya saja. Lebih bertanggung jawab kalau ada tulisannya. Mereka ndak ngawur kok. Jadi
menentukan tulisan itu ya berdasarkan alat ukur mereka, jadi aman, tenang. Penyebab sound system yang tidak enak suaranya. Berarti ini menuju ke, berarti yang bilang ini orang awam atau orang yang mempelajari sistem ngono ya. Ya toh. Kalau orang awam itu taunya nggak enak itu biasanya gemblubuk, mati listrik, gretek-gretek, nging. Itu menurut saya itu. Tapi kalau orang sistem banyak sekali penjabarannya. Nggak enaknya di mana? Biasanya nggak enak itu kan pasti kelebihan atau kekurangan. Sudah, bahas nanti. Misal ada orang yang pengen bikin sound modalnya 100 juta, itu untuk apa saja? Nah, kalau kita sudah punya target 100 juta ini cukup enggak sih? Wah, cukup kalau untuk event ini. Oke. Beli apa saja? Nomor satu ya listriknya belakangan ya untuk genset belakangan. Jadi belinya ya yang jelas speaker box, terus kabel-kabel, mixer, aksesoris itu cukup lah 100 juta. Mixer, mikrofon, dan monitor kecil untuk Electron Plus cukup lah 100 juta. Dan kalau itu dari awal benar-benar kita gambar, kita plan, itu saya rasa sudah enak. Masalahnya enak itu relatif, tergantung kita itu enak ya, ngomongnya enak ini. Enak itu relatif. Jadi menurut saya kalau si audien itu saya kasih kata-kata jorok, pasti dia bilang sound kita nggak enak. Tapi kalau si audien itu kita kasih duit 100.000 per orang, itu sound kita enak. Berarti sound itu ini rasa. Nggak bisa dibantah ini kalau sound itu rasa. Saya berani ini. Sound itu rasa. Siapa yang membantah? Nggak berani membantah. Siapapun nggak berani. Saya akan jawab nanti kalau ada yang membantah. Ini galak ini kalau masalah ini. Nggak bisa dipaksakan. Menurut itu teman yang di sana itu sound itu seperti agama. Bulet, susah. Kalau menurut saya seperti kehidupan. Oke, sahabat panas. Kenapa panas? Ya panas, omongannya meletre panas. Kenapa sound system itu, rental sound system itu kebanyakan didasari dengan hobi ngono toh. Aku itu malu kalau mau menjawab jujur. Ini agak nggak jujur ya jawabannya. Kalau nggak didasari hobi, biasanya kita kalah, menyerah. Kenapa? Karena si penyewa itu nggak mengerti peralatan kita itu mahal, jadi sewanya murah. Jadi kalau kita ndak dilandasi dengan hobi, tumbang kita. Bunuh dia kalau nggak percaya. Kok bunuh? Potong kukunya dia. Kalau nggak percaya. Kalau ndak ada hobinya, dia tumbang, Mas. Nomor satu, kita kalau ingin sukses pelajari apa yang ada. Berarti maksimalkan barang yang sudah ada. Cuman jangan pakai angan-angan kita sendiri. Kita harus mau bertanya. Kalau nggak mau bertanya biasanya kan tersesat nanti. Jadi pelajari barang yang sudah ada, maksimalkan, karena enak itu relatif. Jadi enak itu relatif banget. Kita masuk kawasan mana itu beda-beda semuanya. Kalau orang bilang enak itu ada kawasan itu ya ada. Kalau enggak itu enggak enak. Ada yang bilang son kok
itu ada yang bilang nggak enak. Jadi relatif monggo lah. Yang penting kita punya target, wah kita harus bagaimana itu saja sudah. Pelajari barang yang sudah ada, itu penting.